Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teknisi Bobrok. Ya, kali ini saya dapat servisan Samsung A70 ya. Kerusakan pada signal ya. Ya, signal bulat. Oke. Pertama-tama yang kita lakukan ngecek IMEI-nya dulu ya, teman-teman. Oke, IMEI-nya ada. Lanjut kita cek di pita dasarnya atau baseband ya. Karena itu penting ya, teman-teman. Oke, pita dasarnya ada ya. Ya, oke. Signal bulat ya. Kita lanjut bongkar ya, teman-teman. Ya, pertama-tama kita buka dulu SIM cardnya atau slot SIM-nya ya. Oke, lanjut buka penutup belakang ya, teman-teman. Tapi kalau dilihat dari kondisi ya, ini handphone sudah pernah dibuka ya, teman-teman. Ya, jadi lemnya sudah tidak terlalu kuat ya. Oke, pelan-pelan aja, sidik jarinya tidak ada ya, teman-teman, kalau untuk Samsung A70 ya. Jadi kita buka bagian belakangnya aman ya, teman-teman. Ya, jangan lupa seperti biasa pengecekan lem ya. Oh, ternyata lemnya tidak terlalu tebal ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu terlalu membersihkan ya, karena lemnya sudah tidak ada ya. Kita lanjut buka baut ya, teman-teman. Untuk di bagian belakang juga lemnya tidak terlalu tebal ya, jadi kita aman ya, teman-teman. Tidak perlu lagi membersihkan ya. Jadi kita lanjut buka baut. Ya. Harap baut-bautnya dikumpul ya, teman-teman. Jangan sampai kececer ya atau tercecer ya. Kalau untuk seri Samsung A70 ya, teman-teman, dia sudah tidak menggunakan WTR ya. Jadi dia menggunakan SDR 660 ya, teman-teman. Jadi itu bisa untuk IMEI ya, IMEI, baseband, dan juga untuk signal ya. Semua di situ ya, teman-teman. Ya, mudah-mudahan ya, insya Allah ya, teman-teman, kita bisa mengerjakannya ya. Jangan lupa berdoa, teman-teman, agar semua yang kita kerjakan berjalan lancar ya, teman-teman. Tidak ada kendala ya. Ya, kita buka dulu baut semua. Oke. Ya, lanjut kita buka seperti biasa ya, teman-teman. Casing belakang. Buka dari bawah ya. Kalau saya buka dari bawah. Ya. Kelupaan ya, teman-teman, ada satu lagi ya. Tersembunyi dia, teman-teman. Oke. Ya, sudah semua ya, baut tercabut. Buka belakang. Kita lanjut ya. Kita lanjut, kita langsung cabut mesin ya, teman-teman. Jangan lupa baterai dulu ya. Oke, cabut semua kamera-kamera agar tidak mengenai panas ya, panas dari blower ya. Atau tidak kena thinner ya saat kita membersihkan ya, teman-teman. Jadi kita harap cabut semua ya kamera-kamera. Ya. Kita buka dulu kalengnya ya, teman-teman. Terserah teman-teman kalau mau pakai blower atau langsung dirobek ya, enggak apa-apa ya. Itu terserah.
Kalau saya memang sudah terbiasa, saya cabut ya teman-teman, pakai blower atau menggunakan blower ya, agar kita bisa memasangnya kembali ya teman-teman. Ya, hati-hati. Ingat ya teman-teman, kalau mau blower, lihat di bagian bawah ya. Ada IC besar nggak ya teman-teman? Hati-hati, dia panasnya tembus ya teman-teman. Karena saya lihat bagian bawah aman, jadi saya lanjut ya teman-teman, menggunakan blower, jadi aman ya. Kalau ada IC di bagian bawah, harap hati-hati ya panasnya. Jangan terlalu panas ya teman-teman. Nanti bisa tembus panasnya ke bawah ya. Oke, setelah tercabut kaleng, kita cek dulu ya bagian SDR-nya ya teman-teman. Ya, ya, oke. Kita dinginkan dulu ya sedikit ya. Habis cabut kaleng harap didinginkan dulu ya sedikit. Ya, ini dia teman-teman SDR-nya untuk Samsung A70 ya. Jadi langkah pertama kita coba ACP dulu ya teman-teman. Kita angkat, cabut, pasang ya. Tapi kita bersihkan dulu ya kaki atau timah yang ada pada IC ya, dan juga pada mainboard ya. Jadi kita bersihkan semua dan kita ganti dengan timah baru ya. Seandainya sudah kita ACP juga tidak ada tanda-tanda signal ya, atau tidak mengeluarkan signal, kita wajib mengganti SDR-nya ya teman-teman. Ya, oke. Ya, inilah SDR-nya ya teman-teman. Kita cek ya kaki-kakinya ya. Kalau untuk nyabut IC teman-teman ya, tidak perlu dipaksa ya. Cukup kita goyang, kalau dia sudah goyang, lanjut kita angkat ya teman-teman. Jadi untuk pemula jangan langsung diangkat ya, karena nanti membahayakan kaki-kaki pada IC atau pada mainboard ya. Jangan sampai tercabut ya. Kalau untuk membersihkan timah-timah sisa ya, yang di mainboard, itu terserah teman-teman. Mau pakai apapun ya, yang penting dia bersih. Bisa juga mengikuti saya menggunakan solder. Itu pun soldernya harus panasnya bagus ya teman-teman. Walaupun solder biasa, yang penting panasnya bagus ya. Dia bisa mengangkat timah-timah yang ada pada mainboard ya, atau pada IC ya. Ya, ingat kalau membersihkan timah-timah sisa harus bersih ya teman-teman sampai ke dasar. Jangan sampai ada menonjol ya. Karena sewaktu nanti kita pemasangan, tidak ini ya teman-teman, tidak bisa duduk rata ya, atau tidak bisa presisi ya teman-teman. Kalau masih ada kaki yang menonjol ya, jadi kita wajib meratakannya ya, sama rata. Dan kalau seandainya solder kalian kurang panas, kalian bisa membantunya dengan blower ya teman-teman, agar timah-timah, sisa timah-timah yang ada pada mainboard bisa kita angkat ya. Dan ingat, kalau menyolder tidak perlu ditekan ya teman-teman, karena sangat membahayakan pada kaki-kakinya nantinya ya. Ya, setelah kita bersihkan timah, kita sikat ya dengan thinner ya, atau kita bersihkan dengan thinner. Dan kita periksa lagi ya teman-teman, apakah masih ada kaki yang menonjol ya. Ya, seperti di video ya. Lihat, oke, kaki-kakinya udah rata semua ya. Tinggal kita lanjut bersihkan sisa timah atau timah yang ada pada IC ya. Jadi itu pun harus rata ya teman-teman. Kita buang semua ya, bekas sisa-sisa timah yang lama ya. Ya. Dan jangan ditekan ya teman-teman. Hanya disentuh saja ya sedikit ya. Jangan terlalu ditekan karena sangat membahayakan pada kaki-kaki IC ya. Tidak perlu ditekan. Oke.
cukup dioles-oles ya. Setelah bersih semua kaki-kaki di mainboard dan di IC, lanjut kita bersihkan lagi ya agar kita tahu ya teman-teman kakinya sudah bersih atau tidak ya. Ya, kita bersihkan. Ya, lanjut kita cetak ya teman-teman. Kita wajib mencetak ulang ya teman-teman, tidak bisa langsung dipasang ya. Karena kaki-kakinya sudah habis ya kita bersihkan tadi. Jadi kita wajib kasih tinggi ya teman-teman, atau meninggikan kakinya. Kalau saya menggunakan pencetak IC universal ya. Ya, bagi teman-teman teknisi pemula, kalau kalian tidak bisa atau mencetak IC dengan cara saya ini, kalian bisa lakukan menggunakan solasi ya teman-teman. Jadi kalian bisa solasi yang kertas itu ya. Kalian solasi di bagian IC agar IC-nya tidak bergerak ya. Agar kalian gampang mencetak kaki IC-nya ya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, nanti kalian sudah tidak perlu lagi ya teman-teman memakai itu solasi ya. Jadi kalian bisa langsung aja mengalaskan dengan tisu dan kalian bisa langsung mencetaknya menggunakan menahan dengan pingset maksud saya ya. Tidak perlu lagi kita menahan dengan isolasi ya teman-teman. Ya, setelah kita cetak, kita jangan langsung angkat ya teman-teman. Biarkan dulu agar timahnya dingin ya atau dia membeku ya. Oke. Kita setelah cetak IC, kita lihat lagi ya teman-teman, apakah kakinya ada yang tidak terkena timah baru ya. Harap dicetak ulang ya teman-teman. Tapi tidak usah dibersihkan, langsung aja teman-teman pasang lagi ya pencetak kaki IC-nya ya. Jadi teman-teman bisa ulangi lagi ya, tapi tanpa dipanasi ya teman-teman. Jadi tidak usah dipanasi dulu. Kalau ada kaki-kakinya yang belum terkena timah, teman-teman pasang lagi pencetak IC-nya. Terus teman-teman bisa ulangi lagi ya mencetaknya. Nah, setelah kakinya semua udah rata, barulah teman-teman panasi dengan blower ya, agar kaki-kakinya bisa merapat dengan sempurna ya. Ya, setelah sempurna kaki-kakinya atau sudah rata ya, sama rata, barulah tahap akhir kita panaskan lagi ya teman-teman, agar kaki-kakinya merapat dengan bagus ya. Dan ingat, kalau tadi saya bilang seandainya masih ada kaki yang belum terkena timah cair atau belum nempel ya, wajib kita ulangi tanpa dipanasi dulu ya teman-teman. Seperti yang video ini, jangan dulu dipanasi dulu ya. Kita wajib mencetaknya lagi. Setelah kita cetak, barulah kita panaskan ya tahap akhir ya. Ya, oke, alhamdulillah ya, pencetakan kaki sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kita tunggu dinginkan dulu ya. Lanjut kita ambil lagi mesinnya ya, dan kita lanjut pasang. Jangan lupa berdoa ya teman-teman. Oke. Ya, bersihkan dulu ya bekas fluxnya tadi ya teman-teman. Oke. Ya, setelah semuanya ready ya, lanjut kita pemasangan. Dan jangan lupa kita taruh flux dulu ya teman-teman. Tapi tidak perlu terlalu banyak, cuma tipis saja teman-teman, atau sedikit saja ya. Sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Hanya ditempel di ujung pingset ya, agar nanti pemasangan bagus ya teman-teman. Kalau sudah terlalu banyak di flux juga tidak bagus ya, karena dia nanti gampang bergeser ya teman-teman kalau dia mendidih ya.
Terserah teman-teman kalau mau masang IC dipegang atau tidak dipegang bisa ya. Kalau saya sudah terbiasa dipegang ya teman-teman. Bagi kalian yang teknisi pemula yang belum bisa ya atau masih bergetar ya tangan, kalian bisa menggunakan atau blowernya di ini ya, dikurangi anginnya teman-teman agar tidak bergeser ya. Oke. Ya, tidak perlu terlalu lama ya masangnya ya karena timahnya sudah timah baru ya teman-teman. Kalau sudah timah baru itu tidak perlu lama-lama ya untuk dipasang. Karena timah baru itu dia cepat meleleh ya daripada timah yang masih lama ya atau yang dari pabrikan ya. Oke, dinginkan dulu ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya, terpasang dengan sempurna ya. Tidak miring-miring ya teman-teman. Seandainya miring, teman-teman bisa ngulangin lagi ya. Jangan dipaksakan ya teman-teman. Kalau seandainya termiring, teman-teman cabut, kasih bersih lagi kaki-kakinya dan cetak lagi IC-nya atau cetak lagi kaki IC-nya agar pemasangan bisa bagus ya teman-teman. Tidak boleh kalau teman-teman salah pasang dan teman-teman maksain ya. Maksain langsung pasang lagi itu tidak benar ya. Jadi kita wajib cabut kalau seandainya termiring, kita wajib cabut dan kita bersihkan lagi ya semua kaki-kakinya. Tidak boleh langsung dipasang lagi ya. Itu nanti tidak baik. Bisa-bisa timah-timah di dalam nempel ya dan handphone nanti bisa short ya teman-teman. Jadi wajib diangkat dan dibersihkan lagi ya. Ya, itulah seninya nyerpis ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ya, kita coba dulu tanpa SIM card ya. Karena untuk Samsung itu biasanya kalau tanpa SIM card signalnya tetap muncul ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya. Ini tanpa SIM card signalnya udah muncul. Sudah ada tanda-tanda ya teman-teman. Dan kita lanjut tes kartu ya. Kita isi kartu. Mudah-mudahan kartunya kebaca ya. Dan hati-hati teman-teman kalau pemasangan SDR itu seandainya kita memasangnya tidak benar ya. Kartu tidak bisa baca ya teman-teman atau IMEI-nya bisa hilang ya. Dan baseband juga bisa hilang ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati kalau kita mengerjakan signal ya yang IC-nya sudah SDR 660 ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nyalain sepertinya kita menyenggol baterainya tadi ya. Ya, kita ulangi aja ya. Kita ulangi. Ya, kita berdoa teman-teman ya, mudah-mudahan berhasil ya. Jadi untuk seri A70 ya atau Samsung A70, kalau seandainya teman-teman teknisi pemula dapat kasus yang sama seperti saya, ya coba di ACP dulu ya teman-teman. Dan ACP-nya pun mesti hati-hati ya. Kalaupun seperti saya bilang tadi, dia miring, harap diulang ya. Diulang cetak lagi ya kaki IC-nya, jangan langsung dipasang ya. Ya, kita tunggu apakah berhasil ya. Oke. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Signalnya nongol ya. Tidak seperti pertama tadi ya, signal bulat ya. Ya. Alhamdulillah semua ya muncul ya, dua-dua kartu ya. Ya, lanjut kita coba ngetes panggilan ya atau kita ngecek pulsa ya teman-teman. Karena biasanya itu signalnya keluar tapi radionya off ya. Atau tidak bisa memanggil ya teman-teman. Jadi kita wajib ngetesnya dulu ya teman-teman. Ya. Tes semua ya.
dari mulai internet, cek pulsa atau panggilan keluar ya. Wajib kita tes ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya. Signalnya masih tetap ya, full ya. Dan ini saya belum memasang penutup belakang ya teman-teman. Karena penguat signalnya ada pada penutup mesin ya, atau casing belakang ya. Ya, setelah selesai semua, langsung kita pemasangan semua ya teman-teman. Ya, cabut slot SIM-nya. Oke. Pasang lagi ya kamera-kameranya ya. Cabut pelan-pelan. Ya, oke, kita pasang ulang semua kamera-kameranya ya teman-teman. Dan ingat jangan lupa dibersihkan ya. Karena kita menyentuh ya atau tidak sengaja menyentuh kameranya ya. Jadi kita harus bersihkan, walaupun tidak disentuh wajib dibersihkan ya teman-teman. Ya. Oke. Dan ini kalengnya saya pasang lagi ya teman-teman. Karena tadi saya tidak merobeknya ya. Saya mengangkatnya dengan menggunakan blower ya. Jadi masih bisa dipasang lagi ya teman-teman. Ya. Atur rata-rata. Jangan sampai miring ya kalau masang kalengnya ya. Karena bisa menyentuh bagian komponen-komponen yang ada pada area signal ya teman-teman. Ya, lanjut karena ini video terlalu panjang kita percepat ya. Saya masang casing ya. Ya, seandainya kalian menutup casingnya tidak rapat ya di bagian kiri, itu biasanya ada yang ganjal ya teman-teman, atau antena tidak masuk pada tempatnya ya. Dia terkeluar ya, keluar jalur ya. Oke, kita rapatkan. Wajib dibuka lagi ya teman-teman kalau seandainya tidak rapat ya casingnya ya, karena nanti gampang masuk air ya dari celah-celah itu ya teman-teman. Jadi wajib dibuka lagi ya, sampai memang dia benar-benar rapat ya teman-teman. Ya, pasang semua slot SIM. Kita menyalakan. Apakah signalnya masih ada ya? Ya, mudah-mudahan alhamdulillah masih ada ya teman-teman. Kita yakin aja. Kalaupun seandainya nanti ada masalah, kita wajib kasih garansi ya teman-teman ke pemiliknya ya. Jadi kita garansi selama 2 minggu ya. Oke. Kita cek ya internetnya ya, apakah internetnya bisa ya teman-teman. Ya, nampaknya bisa ya karena dia sudah mendownload atau update Google Play ya. Oke, alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini ya. Saya doakan murah rezeki panjang umur ya. Assalamualaikum.